Ya, sekarang mari kita masuki acara diskusi hukum kita yang memberikan bekal keilmuan dan manfaat buat para sahabat EPI semua yang hadir di sini. Kami panggil lagi Bang Nopal Yanto selaku moderator dalam acara diskusi hukum kita sore hari ini. Mungkin mau tanya. Setelah itu, oh ya. Waktu dan tempat kami persilakan Bang Nopal. Ini kurang kursinya deh. Terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita. Sampurasun. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali bisa memandu acara diskusi hukum yang temanya saya langsung bacakan aja adalah pendaftaran pertama kali tanah hak milik adat letter C untuk pajak bumi atau lahan kiri dan ketentuan hukum pertanahan terbaru bagi PPAT. Alhamdulillah di tengah-tengah kita kasih aplaus yang meriah dulu buat Pak Dr. Sudirman dengan Pak Wan. Waktu dan tempat kami persilakan ke depan aja Pak. Yang kami hormati juga di tengah-tengah kita Ibu Nenden selaku Ketua Pemda YMI Kabupaten Bogor bersama jajarannya. Yang kami hormati Ibu Eti Purba sebagai calon ketuwil IPAT Jabar. Yang kami hormati Ibu Ana selaku tim ses untuk pemenangan Ibu Eti Purba sebagai calon ketua wilayah IPAT Jawa Barat. Dan sahabat Eti semua yang mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Salam tiga jari buat Eti Purba IPAT Jabar Visioner. Udah situ aja nongkrong. Baik, rekan-rekan semua, sebenarnya materi hari ini adalah materi yang saya pikir ini banyak sekali manfaatnya buat kita. Karena ini memang di tengah-tengah kita melayani masyarakat, ini yang biasa kita temui, yang kita hadapi, ada problematika sekaligus solusinya, dan mungkin juga mengakomodir tentang ketentuan-ketentuan baru yang sekarang ini jadi perbincangan. Ada PMA 33 dari jasa PPAT, ada juga PMA 18 2021, PMA 16 2021, dan terakhir mungkin ada juga PP 18 2021 tentang hak perolahan atas tanah, satuan rumah susun dan pendataran tanah. Jadi sebelum kita menginjak kepada materi yang insya Allah disampaikan oleh para narsum pada hari ini, saya mohon izin dulu khusus untuk MC berapa ya waktu yang diberikan, karena ini kita sudah sampai sekarang mestinya jam 3:30 ini sudah jam 5 kurang 15 sampai capek. Jadi karena memang materi dari Prof. Dirman sudah cukup banyak, ini ada banyak sekali saya lihat, mungkin kita batasi 15 menit. Sudah itu dari Pak Lurah Awan nanti 15 menit, selanjutnya 1 jam kita gunakan untuk tanya jawab. Jadi lebih baik kita mengelaborasi pengalaman-pengalaman kita, mungkin juga ada ide segar, sekaligus juga ada hal-hal yang mungkin dari pengalaman pekerjaan yang jadi hambatan. Ini mohon maaf juga, semestinya hari ini ada Pak Andi Suganti. Beliau ini PLTH Botim ya, Bogor Timur, perwakilan Kanta Kabupaten Bogor. Namun karena sesuatu hal pada hari ini berhalangan karena ada acara taruh di Jawa Barat, jadi tadi sudah ngebel mendadak banget, jadi dia mohon maaf sekali. Semestinya hadir di tengah-tengah kita. Karena saya pikir juga untuk Kabupaten Bogor, terutama yang di Bogor Timur banyak problemnya. 7 kecamatan yang ada di sana klasikal. Karena yang terjadi, sempat saya berbincang-bincang dengan beliau bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah satu, overlap. Yang kedua berhubungan dengan pensertifikatan yang mengalahkan letter C yang jelas-jelas tidak ada, dan sekaligus juga mungkin adanya mafia pertanahan sehingga mengalahkan orang-orang yang sesuai memiliki tanah itu. Tidak terlalu banyak yang perlu saya jelaskan dalam kesempatan yang baik ini,
Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan sedikit tentang kurikulum vitae dari para narasumber sore hari ini. Sudah sama-sama kita ketahui, Profesor Dr. Dirman ini sudah terkenal secara nasional maupun regional. Beliau adalah akademisi praktisi, sekaligus juga memberikan keterangan saksi ahli di beberapa pengadilan negeri. Di samping itu mungkin Kang Dirman ini ada buku kan ya yang mau bikin tulis ya. Insya Allah mungkin disertasinya sebentar lagi mau dilaunching juga. Karena saya pikir kapan lagi seorang Dr. Dirman akan ada bedah buku, terutama hal-hal yang mungkin menjadi karya beliau bikin. Di dalam kesempatan ini saya bacakan sedikit CV beliau. Kang Dirman, saya biasa panggil Kang Dirman karena kami bersahabat satu alma mater N99 di FHUI, jadi sudah sering diskusi dan sering bertemu. Jadi Dr. M. Sudirman SH MH SPN MKN ME, dosen pasca sarjana MKN dan MIH Universitas Brawijaya, Universitas Jambi, Universitas Jayabaya dan Universitas Tarumanegara. Kemudian pejabat notaris PPAT pejabat lelang kelas 2 dari tahun 2003 sampai dengan 2020. Kemudian ada juga Sudirman Law Training Center, kemudian Sudirman dan Associate Law Firm, kemudian Dokter Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Magister Penotariatan dan Spesialis Notaris dan Pertanahan UI, kemudian Magister Ekonomi Akuntansi Syariah Kastia Institut, kemudian pendidikan Dewan Pengawas Syariah DSM MUI, kemudian pendidikan pengurus dan kurator, pendidikan mediator, dan pendidikan konsultasi hukum medis dan kesehatan. Termasuk juga di sini ada orientasi life insurance atau OLIS Jepang, kemudian Learning Champions, kemudian yang terakhir adalah operator excellent atau OPEX. Saya pikir dengan semua kapasitas yang dimiliki beliau, saya pikir kita banyak hal yang nanti diperbincangkan setelah nanti materi dari Kang Dirman maupun dari Pak Awan. Saya harapkan teman-teman antusias karena ini mungkin suatu momentum yang bagus. Saya mau memberikan satu apresiasi yang besar buat Eti Purba karena beliau adalah visioner sejati yang melihat kebutuhan dari anggotanya. Karena memang benar kata Ibu Nenden Esti, semuanya sudah adalah suratan tangan Allah. Tapi bagaimana itu bisa terwujud dalam satu usaha yang besar yang memberikan manfaat besar buat anggotanya? Itu yang harus. Kenapa? Jadi pemimpin itu tidak banyak, hanya satu orang. Dan saya bangga masih ada yang mau memikirkan organisasi. Dan sekali lagi, salam 3 jari buat Edi Purba. Itu saja. Kemudian yang kedua, Pak Awan. Saya sempat berbincang tadi waktu saat makan Pak ya. Pak Awan, beliau adalah lurah di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya lihat di sini dalam CV beliau adalah lurah Tengah dengan berbagai prestasi di Kabupaten Bogor. Nanti lebih detailnya Pak Awan akan menjelaskan. Kemudian kasih pemerintahan, kemudian Satpol PP di bidang pertanahan, yang kebetulan yang ini yang selalu bertentangan atau berhadapan dengan problem-problem pertanahan. Kemudian banyak tanah-tanah yang menurut beliau yang sifatnya tumpang tindih, yang punya alasan tetapi dikalahkan dengan yang bersertifikat. Itu saja yang dapat saya jelaskan karena kita mengingat waktu. Dari sekarang saya melihat jam 16.52 untuk Kang Dirman, kira-kira nanti jam lebih kurang di titik jam 5 lebih 8 atau jam 5:10 materi Kang Dirman. Setelah itu dilanjutkan dengan materi dari Pak Awan dan selanjutnya nanti kita pandu untuk tanya jawab dalam kesempatan yang terakhir setelah diberikan kesempatan para narasumber untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Dirman. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur
kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di acara diskusi hukum ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar bersama-sama ya. Saya juga sama-sama belajar dengan Bapak dan Ibu semuanya. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Junieti Purba selaku IPAT visioner ya, selaku calon Ketua Penwil IPAT Jawa Barat ya, yang sudah terpilih sebagai kandidat di Cirebon ya. Terima kasih Bu Eti, mudah-mudahan ini sebagai langkah awal untuk berbagi dengan teman-teman atau Bapak dan Ibu PPAT dan notaris, karena memang walaupun di sini PPAT, notaris dan PPAT itu satu kesatuan. Terima kasih juga kepada moderator yang super ya, yang telah memberikan kesempatan. Mohon izin kepada Pak Lurah ya Pak ya, saya diberikan kesempatan dan amanah duluan, mohon izin. Tadi saya didoakan oleh Pak Noval, saya aminkan saja ya semua doa-doanya ya. Baik. Mohon izin berdiri ya Pak, barangkali ya. Baik, ini karena waktunya 15 menit, saya juga mohon izin menyampaikannya dengan percepatan ya. Oke, istilah Pak Lurah ya. Baik. Adapun materi yang dibahas di sini adalah terkait dengan pendaftaran pertama kali. Jadi pada saat kita berbicara pendaftaran tanah itu kita kembali kepada hierarkinya dulu ya. Kita nge-refresh, ini teman-teman banyak yang jago-jago ya. Di sini juga ada para ketua Pemda yang super-super ya, ketua Pemda Bogor, ketua Pemda Sukabumi, dan ketua Pemda-Pemda yang lainnya ya. Baik. Berbicara pendaftaran tanah, kita bermula dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Ada yang ingat nggak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60? Tentang apa? Kalau kita ngelihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Ya, kalimatnya itu ya. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa. Memang secara umumnya disebut dengan UUPA. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ada yang namanya PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, di dalam pendaftaran tanah itu ada dua garis besar yang disebut dengan pendaftaran pertama kali, ada yang disebut dengan pemeliharaan data. Itu dulu ya, kita bagi. Pendaftaran pertama kali itu sederhananya terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat. Sedangkan pemeliharaan data itu terkait dengan tanah-tanah yang sudah bersertifikat. Sederhananya itu. Nah, tanah-tanah yang belum bersertifikat itu apa saja? Bisa berupa tanah hak milik adat atau tanah hak milik barat ya. Bisa berupa letter C, petuk pajak, lanrete, terus banyak juga istilah-istilah yang lainnya. Ekitir, letter C, ada juga hak barat, perfonding, ekendom, ataupun hak opsal. Itu terkait dengan tanah adat. Nah, selanjutnya kita ini pengen melihat sebenarnya apa sih ketuk pajak, lanrete dan sebagainya. Kalau kita melihat di pasal 24 ini hanya mengatur mengenai istilah ini semua. Lanjut. Terus siapa pejabat yang menerbitkan kekitir atau girik? Nah, ini IPEDA, Kepala Kularan atau Dirjen Pajak. Namun ini pada tahun 93 sudah ada larangan nih penerbitan girik, petuk, kikitir berdasarkan surat edaran 93. Lanjut. Apakah kikitir atau girik itu tanda bukti? Ternyata bukan tanda bukti. Yang merupakan tanda bukti adalah sertifikat. Terus apa? Yang namanya kikitir ini sebagai salah satu penunjang, sebagai salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran pertama kali atau pensertifikatan. Lanjut. Ini dia kikitir tanah bukan merupakan surat tanda bukti kepemilikan tanah. Jadi hanya bukti penerimaan PBB. Lanjut. Ini ada ketentuan daluarsa 5 tahun. Jadi kalau misalnya di dalam praktek ada orang pemegang girik atau pemegang tanah adat, terus yang satu sudah punya sertifikat, ini udah ada daluarsanya. Seandainya dia mau menuntut pelaksanaan hal tersebut, jangka waktunya 5 tahun terhitung dari diterbitkannya sertifikat. Kalau sudah lewat 5 tahun itu nggak bisa karena ada daluarsanya. Lanjut.
Ini juga ada ketentuan selama 20 tahun bagi mereka yang ingin melakukan pengurusan terhadap tanah hak milik adat. Tolong yang bersangkutan menguasai bidang fisik tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih berturut-turut. Lanjut. Ini chapter 2, langsung ke pendaftaran tanah. Nah, ini banyak sekali peraturan-peraturan terkait dengan pendaftaran tanah tadi yang sudah dijelaskan. Ternyata tahun 97 juga ada peraturan pelaksana yang pertama. Terus ada juga Perkaba nomor 8 tahun 2012. Ini pegangan Bapak dan Ibu dalam melakukan pembuatan akta PPAT yang saya menyebut dengan istilah 86. Apa aja? 8 akta PPAT, 6 objek pendaftaran tanah. 8 dari mulai AJB, tukar menukar, hibah, pemberian HGU HGB, inbreng, APHT, SKMHT, dan tukar menukar. Nah, 6-nya apa? 6 objek pendaftaran tanah dari mulai HGU, hak milik hak pakai, tanah wakaf, tanah pengelolaan, dan seterusnya. Jadi kalau berbicara PPAT bikin akta ya udah 86. 8 akta PPAT, 6 objek pendaftaran tanah. Nah, terus keluar lagi, lanjut. Sebenarnya ini kegiatan pendaftaran tanah ini kita nge-refernya ke definisi tahunnya kan PP 24. Ternyata berikutnya ada yang baru, ini dia. Baru bulan Februari keluar. Nih, definisi pendaftaran tanah yang baru sekarang ada ini. Ada RAT, ada RBT. Ini RBT itu bukannya ringtone ya, tapi ruang bawah tanah, ada ruang atas tanah ya. Tambahannya itu ya, tolong di pasal 1 angka 9 ini masih baru. Banyak yang belum membahas mengenai ketentuan-ketentuan ini. Ini ketentuan PP 18 ini adalah sebagai peraturan pemerintah yang menindaklanjuti dari Undang-Undang Cipta Kerja. Keluarlah ini. Lanjut. Nah, berbicara ngomongin pendaftaran tanah, apa yang didaftar, bentuknya gimana, alat buktinya seperti apa, cara melakukannya, pendaftarannya seperti apa, dan para penjabat pendaftaran tanahnya seperti apa. Bentuk pendaftaran tanah kita sudah paham ya, ini basic teori, ada rekadaster, ada fiskal kadaster ya. Dilanjut saja, ini untuk nge-refresh. Pihak terkait dengan pendaftaran tanah, salah satunya Bapak dan Ibu selaku PPAT. Nah, terus selanjutnya terkait dengan objek yang tadi saya sampaikan 86. Nah, ini 6-nya. Lanjut. Terkait dengan data buku tanah ada fisik, ada yuridis. Bapak dan Ibu sudah sering ya lihat di sertifikat. Tata caranya ada sistematik, ada sporadik. Intinya sistematik itu adalah objek pendaftaran tanah yang belum didaftar di suatu wilayah. Ini inisiatifnya pemerintah. Kalau sporadik personal. Oke, lanjut. Ini bedanya ya. Bedanya sporadik seperti apa, sistematik seperti apa. Ini prosesnya ada melalui adjudikasi, ada pelaksana, ada panitia adjudikasi, ada tugas dan kewenangannya. Ini dia pendaftaran pertama kali apa aja sih ini? Kalau di dalam bahasa Bogornya pensertifikatan lah seperti itu, ya. Tapi intinya kita ngomongin pensertifikatan ini maksudnya pendaftaran pertama kali. Lanjut. Terus pemeliharaan data. Contohnya Bapak dan Ibu melakukan AJB, pasang HT. Nah, ini bagi tanah-tanah yang sudah bersertifikat pemeliharaan data. Misalnya ada beda tata letak, beda nama, perubahan wilayah, pemekaran. Sepanjang tanah udah bersertifikat, itu disebutnya dengan pemeliharaan data. Mungkin saya izin buka aja boleh ya? Boleh. Baik. Oke, ini terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Ini dia prosesnya. Lanjut. Penyelenggaranya, ini salah satunya ada PPAT atau pejabat lain. Dalam hal ini PPAIW atau pejabat lelang. Ada juga notaris. Baik. Ini dia prosesnya. Kalau mengajukan permohonan proses konversi, pengakuan dan penegasan hak. Lanjut. Ini terkait dengan proses pemberian hak milik atau HGU. Lanjut. Nah, hasil dari itu semua terbitlah sertifikat. Jadi sertifikat itu sebagai alat bukti kepemilikan dan terkait dengan penetapan. Ini ada istilah sifat keperdataan dan istilah basicking. Kenapa kantor pertanahan itu selalu misalnya kalau terkait dengan sertifikat itu digugat? Karena itu area pejabat tata usaha negara. Jadi ada perdata, ada basicking. Nah, ini jadi sertifikat ya, ada 4. Baik sertifikat hak atas tanah atau sementara atau sertifikat HT maupun sertifikat sarusun. Kita klasifikasikan sertifikat itu ada 4 ya. Lanjut.
Bagian-bagian sertifikat, udah sering lihat ya. Ada salinan buku tanah, ada surat ukur, ada data fisik, ada data yuridis. Ini dia. Oke, ini yang utama ya, sesuai dengan arahan dari IPAT Visioner Bu Eti dan Pak Noval untuk menyampaikan materi peraturan kebaruan, peraturan terkini terkait dengan PPAT. Ini dia. Oke, ada 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semua orang sudah tahu. Nah, yang lebih spesifiknya lagi 12 tahun 2021. Ini dia, ada peraturan terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Tapi yang nomor 2, karena waktunya hanya 15 menit, di skip dulu. Nah, itu yang nomor 3, perubahan ketiga 16 tahun 2021 yang kita sering bahas mengenai PPJB dan akta sewa yang didaftarkan, sama mengenai akta keterangan hak mewaris. Nah, intinya itu ada di dalam nomor 16 yang kita sering bahas ya. Oke, terus yang berikutnya 18 2021 ini juga yang yang agak dilupakan nih, padahal ini juga lebih tinggi kedudukannya peraturan pemerintah, berbicara mengenai HPL, hak atas tanah sarusun, dan pendaftaran tanah. Jadi kita berbicara ngomongin pendaftaran tanah di level peraturan pemerintah ada 2, PP 2497 dan PP 18 2021. Nah, ini yang nomor 5 yang hampir status Bapak dan Ibu di Facebook ya, tentang apa ya? UJP ya, uang jasa pejabat, PPAT UJP ya. Oke, baik. Boleh dilanjut? Ini dia peraturan 16 tahun 2021. Ini juga masih baru diundangkan 23 Agustus 2021. Oke. Ini pasal-pasal yang dirubahnya ya. Dilihat aja. Jadi ada pasal yang dirubah, ada pasal yang dicabut, dan ada pasal lanjut yang ditambahkan. Oke, lanjut. Ini yang dihapus. Oke, lanjut. Nah, ketentuan pertanahan terbaru terkait PPAT tadi udah dibahas. Lanjut. Ini detail-detailnya, silakan lanjut. Nah, ini terkait dengan pasal 111 ayat 1 Permen 16. Ini dimana ada salah satu ketentuan nomor 4 surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal. Nah, ini kalau kita ngelihat ketentuan ini berarti memberikan sesuatu yang lebih sempit, di mana khusus terkait dengan keterangan ahli waris ini ada pembatasannya. Sedangkan pada saat kita berbicara UUJN, kita mengenalkan ada tempat kedudukan dan ada wilayah jabatan. Ya, tempat kedudukan kita berkantor di mana, wilayah jabatan itu kita bisa membuat dan menandatangani akta. Contohnya tempat kedudukan ini adalah Kabupaten Bogor, tapi boleh kita tanda tangan akta terkait notaris di Provinsi Jawa Barat. Mau di Indramayu, mau di mana juga boleh. UUJN membolehkan. Nah, ini terkait dengan PPAT, tempat kedudukannya adalah kabupaten atau kota. Peraturan jabatan PPAT juga udah 2 kali dirubah. Nah, sebenarnya di dalam peraturan jabatan PPAT juga udah dimungkinkan bahwa wilayah jabatan PPAT itu provinsi. Cuman dalam prakteknya belum bisa dilaksanakan. Nah, mungkin nanti PR dari calon ketua Pengwil IPAT bisa merealisasikan itu ya. Karena peraturannya udah boleh, udah ada gitu, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya belum, Mas. Akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Ini terkait dengan pembuatan aktanya itu AKHW, akta keterangan hak mewaris, AKHM. Nah, ini yang perlu disoroti, masih terdapat dualisme pendapat. Oke, kalau saya menganut pendapat, silahkan peraturan ini bisa diimplementasikan, tapi terkait dengan khusus kalau mau kewarisan terkait dengan tanah. Tapi kalau terkait dengan hukum warisan selain tanah, silakan menggunakan wilayah jabatan notaris. Tapi kalau khusus terkait misalnya calon klien kita ini mau tanah, sudah ikutin ketentuan ini. Jadi harus notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris. Jadi memang ini penafsirannya seperti itu. Ada juga yang penafsiran itu bertentangan dengan UUJN, karena UUJN kan sifatnya selagi orang itu datang ke wilayah jabatan silahkan.
Nah, jadi tergantung daripada Bapak dan Ibu mau menganut pendapat yang mana. Kalau saya pribadi, ini bisa dilaksanakan. Kalau mau khusus terkait dengan PPAT, ikutin ketentuan ini. Tapi kalau untuk yang lainnya, misalnya mau terkait dengan deposito dan sebagainya, bikin notaris. Ini dua-duanya notaris. Dua-duanya notaris. Yang satu dibatasi terkait dengan tanah, yang satu umum tetap ya. Nah, demikian ya, lanjut. Terus berikutnya, ini pembatasan akta hanya boleh dibuat oleh notaris yang berkedudukan di tempat pemegang waris yang meninggal dunia. Nah, ini Bapak dan Ibu tolong hati-hati, karena kalau terkait dengan tanah harus berkedudukan. Makanya Bapak Ibu jangan lupa ngebedain mana tempat kedudukan, mana wilayah jabatan. Tempat kedudukan itu adanya di kabupaten atau kota, wilayah jabatan itu adanya di provinsi. Nah, ketentuan ini membatasi harus di kabupaten atau kota yang sama dengan Bapak dan Ibu dan sama dengan pewaris pada waktu meninggal dunia. Lanjut. Nah, ini terkait dengan gimana kalau ahli warisnya lebih dari satu orang dan belum ada pembagian warisan. Nah, ini di ayat 14 ada sesuatu kebaruan dapat dilakukan melalui APHB. Ini sebenarnya udah bisa dilaksanakan ya. Oke, lanjut. Nah, ini berikutnya, kalau ternyata peralihan haknya disertai dengan akta waris dan sudah nunjuk. Nah, ini bisa langsung di BN ke satu orang itu tanpa perlu APHB atau BN waris dulu. Kalau dulu sebelum keluar ini, misalnya ahli warisnya 5, balik dulu BN ke 5. Tapi kalau ternyata di ketentuan ini udah ada akta pembagian atau penunjukan, ya silahkan. Ini memberikan ruang aturan untuk bisa dilaksanakan. Terus kaitannya dengan pajak, ya tergantung. Kalau pajaknya langsung berarti sekali ya. Tapi itu subjek to discuss lagi dengan kantor pajak. Nah, ini terkait dengan kewarisan. Bapak dan Ibu, kewarisan itu bagi yang beragama Islam tunduk kepada hukum waris Islam. Bagi mereka yang bukan Islam tunduk kepada hukum waris BW. Terus ada juga berdasarkan yang namanya ketentuan putusan, jurisprudensi. Terus ada juga berdasarkan kesepakatan. Tapi untuk yang beragama Islam, misalnya ada klien Bapak dan Ibu tiba-tiba langsung milih, oh saya mau ngikutin waris. Nah, di dalam Islam itu ada dalilnya, ikutin dulu hukum kewarisan Islam. Jadi bagi sesuai keterangan waris Islam, perbandingannya laki 2, wanita 1. Terus ternyata mereka mau kesepakatan, itu larinya hibah kesepakatan, tapi kewarisannya jalankan dulu menurut hukum Islam. Nah, terus juga adanya mengenai kesepakatan, misalnya orang yang tunduk kepada BW tapi nggak mau tunduk ke BW, ya silahkan saja gitu. Nah, itu terkait dengan hukum-hukum kewarisan Islam. Dan ada juga hukum kewarisan adat. Jadi kalau kita berbicara warisan hukum kewarisan secara perkembangan, ada waris Islam, ada waris BW, ada waris adat, sekarang ada waris jurisprudensi, ada sekarang waris kesepakatan. Tapi tolong Bapak dan Ibu, terkait dengan hukum waris kita banyak sekali sistem hukum. Bapak dan Ibu terserah mau pilih yang mana, mau menjalankan yang mana. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau orang Islam, laksanakan dulu kewarisannya menurut hukum Islam. Terus mereka mau bagi rata, barulah merefer dan menunjuk kepada akta pembagian waris menurut hukum Islam, barulah disepakati. Dan berdasarkan ketentuan ini juga, Bapak dan Ibu di dalam bikin keterangan waris nggak usah bikin pembagiannya berapa-berapa. Hanya ininya aja, siapa yang menjadi ahli warisnya, siapa yang menjadi pewarisnya. Dan jangan lupa, terkait dengan kewarisan itu harus dilakukan cek wasiat terlebih dahulu. Nah, cek wasiat kan pada saat kita memberikan wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Baik dalam Islam maupun hukum perdata sama-sama sepertiga. Kalau lebih gimana? Dalam perdata dikenal dengan inkortin. Nah, di dalam hukum Islam juga kalau kelebihan itu harus dibalikin kepada harta waris. Oke, intinya itu ya. Lanjut menit lagi, Kang Dirman. Baik, saya lanjut percepatan ya Pak ya. Baik. Ini peralihan hak karena pewarisan. Tadi udah dijelaskan, kalau belum ada pembagian dan ahli waris lebih dari satu, ini sama kayak BN waris seperti biasa. Tapi apabila mau dialihkan kepada salah satu ahli waris, maka menggunakan APHB. Nah, terus apabila para ahli waris telah tunjuk, ya udah langsung bisa ya, bisa langsung. Oke, lanjut. Ini peraturan 18/2001 tentang HPL, sarusun dan pendaftaran tanah. Oke, ini intinya. Jadi berbicara mengenai pendaftaran tanah banyak dibahas di sini. Terus untuk rumah susun juga ada HPL, HGU. Nah, ini dikaitkan rumah susun, ada aturan terkait dengan bagi orang asing. Orang asing boleh memiliki rumah susun
itu dengan haknya hak pakai, ada ketentuannya, terus ada pembatasan harganya. Nah ini mati lampu ya. Semangat. Oke. Terima kasih. Baik. Nah, ini terkait dengan orang asing juga. Ini di paragraf 5 ada dibahas bagaimana orang asing memiliki. Oke, jadi kalau Bapak dan Ibu pengen tahu keupdatean pendaftaran tanah, ini asik banget ya. Baca PP ini, pokoknya keren. Jadi mau ditanya tentang orang asing, tentang pendaftaran tanah sekarang ini di sini nih. Oke, di 10 ketentuan ini. Lanjut. Nah, ini terkait dengan yang nomor 33. Oke, silakan 33. Nah, ini dia. Kayaknya ini lewat aja ya, udah sering baca ya. Yang 2,5%, 1%. Ah, pasti udah hafal ya. Oh, diulangi lagi? Oh, ya, tolong mau diulangi lagi. Oke, untuk jasa PPAT dan PPATS, Pak Lurah juga ada nih di sini, Pak Lurah. Oke, karena PPATS itu bisa lurah, bisa kepala desa, bisa camat. Oke, lihat di ketentuan pertanahan. Nah, ini Pak, biayanya 1%. Terus sudah termasuk honorium saksi. Nah, nih Bapak dan Ibu yang jadi saksi di kantor notaris PPAT dibolehin dapat fee nih. Nah, nggak tahu nih para pejabat notaris PPAT-nya memberikan fee atau enggak, tapi pasti yakin dong ngasih fee ya. Cuman ini besarannya berapa? Nggak jelas. Nah, ya udah berarti kembali ke kebijakan bos-bosnya aja. Ya udah, uang saksinya sekaligus uang gaji, bisa juga kan seperti itu. Atau makan di rumah makan Bumi Aki. Seperti itu ya. Oke, terus berikutnya ke atas dulu Jack. Nah ini kurang dari 500 juta 1%, 0,75%, 0,5% dan 0,25%. Oke, itu ya. Berikutnya. Ini terkait dengan ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada klien yang nggak mampu, kasih juga dong bebas fee PPAT. Tapi minta SKTM ya, surat keterangan tidak mampu. Ini yang nomor 3, lanjut. Nah ini dia Bapak dan Ibu, hati-hati. Kan kita udah terbiasa ngecasnya gurih ya, sekian persen. Nah ini sekarang ada ketentuannya tuh. Apa? Dianggap pelanggaran ringan kalau lebih dari itu. Nah, ayat 1, ayat 2. Teguran tertulis. Yang berikutnya pembinaan dan pengawasan. Ini terkait fee kalau kita mengecas fee lebih dari ketentuan ini. Ya, mungkin ini sebenarnya ketentuan udah berlaku, cuman masalah implementasinya dan sebagainya perlu penjelasan lebih detail, mungkin bisa dibahas lebih lanjut ya. Oke, terkait dengan fee, pasti teman-teman Bapak dan Ibu pengennya besar ya. Waktu habis. Oh ini kayak AC di timer gini. Oke, sebentar, baik. Suara saya kedengaran ke belakang nggak, Bapak dan Ibu? Baik, ya lanjut sambil nunggu. Oke, ini terkait dengan ini udah berlaku tuh ya. Lanjut. Oke, nah itu saja materi-materi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.